Cerita Udin. Asli bikin penasaran. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Selamat membaca atau mendengarkan. Cerita Udin 2824. Papa belum bisa bahagiain Mama dan Rio. Papa minta maaf. Aku menggeleng pelan, membalas genggaman tangan Mas Radit yang terasa lebih erat. Gak Pak, Mama udah bahagia. Di samping apapun kehidupan kita yang sekarang, Mama udah bahagia punya suami kayak Papa dan anak kayak Rio. Keadaan angkot yang sepi, setidaknya membantu kami mengutarakan isi hati satu sama lain. Semoga saja ucapan Mama masih sama ke depannya. Tentu saja akan sama, sampai kapanpun Mama gak akan pernah ragu bilang bahagia punya Papa dan Rio. Semoga saja begitu Ma. Ada apa dengan suara miris Mas Radit? Motornya bagus-bagus ya Ma. Iya Pak, bagus, semoga saja salah satu di antara motor itu bisa kami bawa pulang. Jujur saja aku tak tahu berapa uang yang dibawa Mas Radit. Yang aku tahu uang tabungan kami setidaknya cukup membeli motor, nominal pastinya Mas Radit tak pernah memberitahu. Kabar berita, sebelumnya polisi menemukan anak yang meninggal secara mengenaskan di dalam gang sempit yang lokasinya tak jauh dari sekolah SMA 1 Permata. Bahkan diketahui remaja laki-laki itu adalah murid dari sekolah tersebut. Tangan kiri yang hilang, hampir sama dengan kejadian naas yang dialami remaja perempuan bernama Jihan Fahira Hamid. Remaja itu kehilangan 3 jarinya, bersyukur nyawa gadis itu selamat walaupun kondisinya saat ini membutuhkan penanganan psikiater. Aku mendongak menatap televisi yang tertempel di dinding, tepat di depan kursi tunggu di dalam toko motor yang aku datangi bersama Mas Radit. Ternyata kejadian naas yang dialami Jihan sudah terendus oleh wartawan. Bahkan di dalam televisi itu terlihat Jihan yang tampak terisak di atas tempat tidur. Tubuhnya dipegang oleh beberapa suster dan 1 dokter yang mengganti perban pada tangannya. Netizen menyimpulkan kalau ini semua adalah perselisihan antara remaja yang memiliki emosi tak terkendali. Sulit menetralkan sikap emosional hingga menyalurkan dendam pada tindakan yang menjurus ke arah kriminal. Dalam hal ini orang tualah yang harus dipertanyakan bagaimana cara mendidik tumbuh kembang sang anak. Ma, panggil Mas Radit, karena terlampau serius melihat berita aku tak menyadari Mas Radit yang sebelumnya melihat-lihat motor kini berada di depanku. Iya Pak, Mama ngapain bengong di sini? Ayo ikut Papa lihat-lihat motor. Mama yang milih. Iya Pak, maaf. Mama tadi lihat berita, Mama baru tahu ternyata anak yang meninggal di dalam gang itu satu sekolah sama Jihan, artinya sama Rio juga. Awalnya Mama pikir dia tetangga sekolah Rio, dan sekarang Mama sadar. Apa yang dialami Jihan gak jauh beda sama anak itu. Anak itu kehilangan tangan kirinya, dan Jihan kehilangan ketiga jarinya. Bukannya ini aneh ya? Hidup memang penuh misteri. Hidup yang Mama lihat sekarang, belum tentu hidup normal yang dilihat beberapa orang. Ada sesuatu yang sebagian orang gak tahu, tapi apapun itu, ini bukan urusan kita. Biarkan polisi yang mencari tahu. Papa benar, Mama cuma gak tega sama keluarga Pak Hamid. Pertama istrinya dan sekarang anaknya. Mama gak bisa bayangin jadi dia, pasti berat. Menjadi Mama juga adalah sesuatu yang hebat. Mungkin sekarang Mama gak tahu, tapi nantinya, pasti Mama akan tahu kalau berat berada di antara Papa dan Rio. Aku tersenyum tipis, Papa bicara apa sih? Berada di antara Papa dan Rio justru adalah hal yang membahagiakan. Dan Mama bersyukur untuk itu. Oh Rio, bro, tubuhku tersungkur menerima dorongan dari belakang.
Aku menghela nafas pelan, menepuk celana sekolah yang kini berdebu karena menyentuh tanah. Sekolah ini sekolah elit, orang miskin sepertimu harusnya gak ada di sini. Jalur beasiswa, menurut kami bukanlah sebuah prestasi, tapi rasa kasihan yang ditunjukkan kepala sekolah untuk orang sepertimu. Kami sudah menyuruhmu angkat kaki dari sekolah ini, tapi kayaknya kamu tuli. Ini sudah biasa, lagi pula ucapan itu tak mengganggu, tidak jika hanya tertuju padaku. Perasaanku biasa-biasa saja, bahkan jika pukulan itu mendarat. Hanya saja semuanya berbeda saat kata keramat keluar dari mulut mereka. Kata yang juga disebutkan oleh seseorang yang hidupnya sudah kurenggut di dalam gang sempit dekat rumah kosong yang tak jauh dari sekolah ini. Aku pernah melihat papamu, ternyata dia sangat tampan untuk usianya ya. Salah satu siswi maju dengan tangan bersih dekap dada, membelah beberapa kerumunan siswa yang kini menatapku dengan pandangan sombong. Kamu juga memang tampan, tapi apa gunanya wajah jika kedudukan gak bisa mengimbangi? Tapi aku tahu bagaimana menjadi kaya dengan cepat, timpal yang lainnya. Menjadi gigolo. Tawa puas keluar dari mulut mereka, memenuhi belakang sekolah yang terlihat sepi karena bel sudah berbunyi beberapa menit lalu. Hanya saja aku bingung, papamu memiliki wajah yang cukup tampan. Tapi kenapa papamu mau menikahi orang yang memiliki wajah seperti babu? Dan mamamu lebih cocok disebut ibu mertua papamu daripada istrinya. Nafasku memburu. Kalau begitu, apakah zaman sekarang masih ada yang namanya pelet untuk memikat pria Rio? Tanyanya mengejek. Tanganku terkepal, menatap satu persatu name tag kelima orang di depanku. Gani, Hadi, Bayu, Bimo dan Ayana. Mungkin kalian akan merasakan bagaimana sabitku membelah kepala kalian, ataukah gergajiku memisahkan tubuh kalian. Jam 12 malam nanti, tuturku tenang, sebelum melangkah pergi meninggalkan kelima kerumunan yang masih mengeluarkan ejekan dari mulut mereka. Batas kalian melihat dunia. Of Rio N.